Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Langsung di tutorialnya ya teman-teman. Jadi di sini aku mau membahas seputar prediksi harga kripto saat ini ya. Nah, di sini untuk patokan BTC aja ya. Jadi untuk kripto yang lainnya itu kan biasanya mengikuti sedikit banyaknya. Kalau turunnya berapa persen itu beda, tapi setidaknya kalau BTC naik dia akan naik, kalau turun akan turun karena emaknya kripto itu kan BTC ya. Oke, di sini teman-teman, di sini BTC kan sekarang di harga 16.675 ya. Nah, kemarin kan sempat tembus di harga 17.500, 17.000, sempat tembus di harga berapa ini? 18.400 ya. Cuman kemarin emang prediksi saya itu kalau habis 18.400 itu kalau dia nggak naik lagi artinya dia akan turun, dan sekarang terbukti turun ya. Nah, di sini ini damnya udah selesai ya. Nah, ini mulai naik ke atas ya pastinya. Kalau turun itu ke bawah. Nah, di sini teman-teman, untuk prediksinya kurang lebih ini di sini BTC. Di sini kan sekarang tadi udah sempet 16.500-an ya. Kemarin sih saya emang prediksinya sekitar segitu. Nah, nanti kalau ini bisa naik di harga sekitar 17.352 di area sini ya. Aku biar teman-teman biar agak paham ya. Jadi di area sini itu kan 17.352 ya. Kalau dia bisa nembus ke arah itu artinya dia bisa aja naik ke sini ya, ke 18.000 lebih ya. Tapi kalau dia nggak tembus di 352 artinya dia akan balik lagi, turun. Kemungkinan turun bisa mencapai ke 15 ribuan karena di sini spotnya juga 15.443 atau di sini malah 15.141. Kemungkinan bisa 15.200 seperti 15.180 seperti itu ya. Nah, ini kan cuma prediksi ya. Biasanya prediksinya cuma otodidak ya. Cuman kita bisa ngelihat sih sebenarnya dari arahnya ini mau kemana kayak gitu. Di sini kan teman-teman bisa ngecek juga untuk di satu hari. Di sini satu harinya itu harganya tertingginya berapa untuk 1 menitnya ya. Di sini bisa kelihatan. Nah, ini mulai merah, tapi ini turun, tapi dia cuma koreksi sedikit. Nanti dia akan naik lagi. Jadi dia tuh akan koreksi ke 16.500, bukan 16.600 sekian. Nah, nanti dia akan naik lagi seperti itu. Pokoknya di sini intinya kalau dia bisa nembus ke 17.38 yang di area sini, dan bisa cek ya di area sini dia bisa nembus ke situ. Nah, dia akan naik lagi. Di sini untuk di 1 jam aku cek, dalam 1 jam dia seperti yang aku bilang tadi, kalau dia bisa menembus ke 17.400, 17.300, dia akan menuju ke 17.493 ya. Dalam 1 jam ke depan kemungkinan dia akan naik ke 16.900. Tapi kalau di sini sudah mentok, dia akan terjun lagi, artinya dia akan kembali ke 15.000. Tapi kalau dia masih naik ke 17-an ribu, misalkan 17 ribuan, kemungkinan bisa ke 17 ribuan ya. Kalau bisa di 17.350-an, dia akan naik lagi menuju 17.500, 17.600 atau ke atasnya sampai 18.000 ya. Tapi kalau dia nggak menyentuh di harga itu tadi, maka dia akan kembali turun lagi. Bisa jadi di area sini yang satu hari bisa jadi dia ke area 15.141 ya. Nah, kemungkinan biasanya di sini tuh bisa lebih dalam lagi atau mungkin di atasnya sedikit ya. Nah, seperti itu karena di sini di area supportnya, dan mudah-mudahan dia akan nembus ke 17.352 ini, maka dia akan kemungkinan bisa naik lagi walaupun koreksi sedikit naik gitu ya. Tapi aku rasa ini untuk volumenya, di sini aku cek volumenya ini kan di sini sempat di 5443 ya. Nah, ini turun tapi enggak terlalu, cuma di sini. Nah, di area sini ini kalau dia bisa naik lagi artinya dia akan bisa tembus ke sini ya. Ke sini. Cuman kan ini mau tahun baru juga ya, mau Natalan, biasanya kan nggak tahu bisa turun bisa naik seperti itu. Kalau biasanya kalau zaman dulu ya, kalau aku trading di BTC itu
diapalin ya, kalau hari-hari tanggal merah kayak gitu biasanya mereka pada jual karena mau dipakai seperti itu, dan harganya akan turun atau mungkin harganya itu melemah atau slowly kayak gitu. Jadi naik turunnya itu ini karena kan pada banyak yang enggak trading karena mereka kan holiday ya. Nah di sini ini di satu hari ini kan teman-teman bisa patokan. Kalau aku biasanya perpindahannya itu sekitar jam 7-an ya, sekitar jam 7-an seperti itu. Nah oke. Jadi di sini kan udah kelihatan ya, ini udah mulai hijau, kemungkinan dia bisa naik. Di sini aku cek untuk, nah ini dia akan naik lagi ya. Mudah-mudahan nanti hari ini bisa naik ke 17.352 ya, mentok sampai nanti malam ya. Nah kalau bisa sampai segitu berarti nggak usah takut lagi, artinya bisa naik lagi. Tapi kalau baru naik di 17.000 dia udah turun lagi, terjun lagi, artinya dia akan turun seperti itu. Tapi tetap semuanya itu nggak langsung turun, tetap dia akan koreksi ya, dia naik dulu baru koreksi seperti itu ya. Nah sebenarnya untuk cara bacanya itu mudah ya, kalau teman-teman memahami biasa trading. Di semua aplikasi untuk trading, mau di Nmoon XPT, mau di Indodax, mau di Thrift, mau di Binance, itu sebenarnya kalau kita udah hafal pasti kita akan paham. Nah saran aku sih buat teman-teman itu apalin beberapa kripto aja, nggak usah semua kripto banyak-banyak ya. Jadi misalkan kita biasa trading 5 kripto aja deh yang biasa di tradingan orang, yang ininya rame, marketnya bagus kayak gitu. Lama-lama kan kita hafal, oh di kripto ini tuh harga terendahnya berapa, harga tertingginya berapa. Terus kita lihat di dalam satu hari, dalam 1 menit. Kalau aku biasanya 5 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam, sama 1 hari. Di sini aja kita sudah cukup ya untuk melihat untuk melihat seberapa naik turunnya, seberapa persen naik turunnya. Di situ udah kelihatan teman-teman. Jadi untuk belajar otodidak aja, apalagi buat teman-teman yang masih baru, masih pemula, pastinya teman-teman kalau suruh belajar yang trading suruh belajar ngamatin candlestick yang seperti ini nih gimana, ini cara bacanya gimana, itu kan pusing ya. Jadi pelan-pelan, nanti lama-lama juga bisa. Teman-teman bisa lihat di tutorial trading itu kan ada ya untuk membaca candlestick. Cuman kalau aku sih yang ngerti sih untuk pembacaan candlestick, cuman puyeng aja sih. Sebenarnya kan tinggal kita mengikuti aja. Oh tandanya seperti ini, sumbunya ini seperti ini, dia akan naik atau turun. Sumbunya seperti dia naik akan turun, kan di sini sudah ada tanda-tandanya ya. Nah kayak di sini kan ini areanya kan turun ya, areanya turun. Jadi areanya turun seperti itu. Sama kayak di sini. Nah di sini ini kan di dalam 1 jam, dalam 4 jam gimana. Nah jadi kita untuk menentukan itu kadang-kadang kalau teman-teman mau open posisi, jangan open posisi cuma ngelihatnya di 15 menit aja. Contoh di sini teman-teman open posisinya cuma di area 15 menit. Ternyata di area 1 jam, 4 jam, dan 1 hari itu berbeda lagi. Dari situ di 15 menit itu terlihat oh di 15 menit ini udah turunnya banyak. Oh di 1 jam seperti ini, nanti di 1 hari lagi beda lagi. Jadi teman-teman harus membaca semuanya. Kalau teman-teman baca cuma di 15 menit, maka bisa aja kita salah prediksi seperti itu. Jadi kita perbandingan di antara semuanya itu dalam waktunya. Kadang-kadang di 15 menit itu oh ini udah benar-benar turun nih, ini pasti akan naik lagi. Ternyata dalam 1 jamnya dia turunnya baru sedikit, apalagi di dalam 1 harinya. Nah dari situ teman-teman akan pintar sendiri ya. Jadi kalau kita emang mau trading kan kita harus paham dulu ya. Kalau teman-teman masih belajar, aku saranin untuk spot dulu ya, untuk spot dulu. Nah kalau teman-teman mau daftar bisa cek link aku ya, link aku di bawah itu. Kalau yang masih baru ya bisa cek di deskripsi situ ya. Kalau mau tanya-tanya juga ada di grup, ada ya. Nah jadi kalau aku sih seperti itu ya cara bacanya ya. Jadi yang mudah-mudah aja, yang simple-simple aja, yang enggak bikin kita pusing ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat.
Dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.